Banjir yang kian sering melanda berbagai wilayah bukan sekedar persoalan curah hujan yang tinggi, melainkan cerminan terganggunya keseimbangan alam akibat aktivitas manusia. Perubahan tata guna lahan, degradasi daerah, aliran sungai, serta berkurangnya ruang resapan air menjadi tantangan nyata yang menuntut solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan. Dalam menghadapi persoalan tersebut, dosen jurusan teknik lingkungan memegang peranan strategis sebagai penghubung antara sains, kebijakan, dan masyarakat melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta peran aktif dalam edukasi publik. Para dosen berkontribusi dalam merancang sistem pengelolaan air yang berkelanjutan, mitigasi banjir berbasis ekosistem, dan upaya menjaga keseimbangan alam. Kehadiran dosen teknik lingkungan tidak hanya sebagai akademisi di ruang kelas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong solusi nyata demi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini tengah hadir narasumber hebat, yaitu Insinyur Teguh Taruna Utama, STMT. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, terkait banjir dan juga keseimbangan alam nih Bapak, akhir-akhir ini di Indonesia tengah berduka dengan adanya banjir bandang yang ada di daerah Sumatera dan juga di Aceh. Bagaimana sih tanggapan Bapak terkait fenomena yang melanda saudara kita? Ya, untuk banjir sekarang ini kan itu berbagai macam faktor ya, tidak hanya faktor dari cuaca saja. Memang kebetulan perubahan iklim itu memegang peranan penting yang utama sebenarnya. Indonesia itu kan berada di wilayah Khatulistiwa. Seharusnya menurut para ahli ya, itu kalau ahli di bidang meteorologi menyatakan bahwa seharusnya Indonesia itu tidak terkena namanya bibit siklon ya, karena dia berada di Khatulistiwa. Jadi kalau ada awan berputar di atas langit, dia justru akan tergeser menuju ke arah utara, karena memang daerah Khatulistiwa itu tempat di mana putaran bumi paling cepat ya, sehingga angin atau awan yang terbentuk tuh harusnya dia terbentuk langsung menuju ke utara. Itu yang di bagian utara Khatulistiwa. Kalau yang di selatan dia menuju ke selatan. Tapi kalau kita bandingkan yang sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu, memang telah terjadi beberapa perubahan besar ya, karena perubahan iklim ya, menghangatnya lautan itu menjadi istilahnya bahan bakar ya, bahan bakar pembentukan awan yang sangat besar. Nah, kebetulan dulu kan pernah juga ada banjir yang di NTT ya. Seharusnya NTT itu juga tidak terkena bibit siklon sebenarnya, karena dia posisinya masih jauh dari lintang 23,5 derajat. Tetapi mungkin karena airnya menghangat, terus jadi perkumpulan antara awan dengan angin ya, angin dingin. Awan itu kan membawa uap air yang panas, ketemu angin dingin dari selatan. Dia akan membentuk awan yang super besar. Dia malah bergerak menuju NTT. Akhirnya di NTT itu terjadi hujan besar ya. Jadi bencana pertama itu memang di Nusa Tenggara yang terkait hidrometeorologi. Kemudian yang berikutnya sekarang Aceh ya. Itu tidak bisa diprediksi sebenarnya, sedikit anomali ya menurut para pakar di bidang meteorologi. Namanya Selat Malaka tuh selat yang lautnya sempit sebenarnya, sangat tidak mungkin membentuk awan yang super besar seperti itu. Cuma karena kembali lagi ya, perubahan iklim itu membentuk suatu massa awan yang besar. Nah kemudian dia bergerak, anehnya puncaknya tuh menuju ke daratannya Sumatera. Nah di Sumatera itu baru dia terjadi hujan ya, kayak kemarin ya. Kemarin kan hujannya deras ya. Nah seperti itu. Tetapi durasinya lebih dari 2 jam. Kalau kemarin kan paling setengah jam ya, sampai 1 jam. Nah itu durasinya lebih dari 2 jam. Itu karena memang volume air yang dibawa itu sangat besar. Nah, dari faktor disebutkan tadi ya, global warming, yang menjadi faktor utama di daratan itu sebenarnya bukan hujan besarnya itu, tetapi
alih fungsi lahan yang ada di Sumatera sana. Ya. Jadi di sana itu ternyata ada tambang, ada perkebunan sawit, ya, ada juga alih fungsi lahan yang memang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ya. Istilahnya mungkin mereka pakai buat tempat tinggal, sekaligus nanam sawit juga. Saya soalnya pernah ke sana. Ya. Itu yang menyebabkan hujan besar tadi yang seharusnya masuk ke hutan hujan tropis, ya. Itu langsung menuju tanah terbuka, atau mungkin sawit yang jaraknya kan, tanam sawit itu kan pohonnya ada jaraknya, ya. Iya. Nah, itu kan tidak tertutup merata, ya. Jadi bentuknya memang perkebunan sawit itu teratur. Tetapi kan di sela-selanya itu berarti tanah kosong, ya. Nah, itu yang menyebabkan banjir. Nah, itu salah satunya penyebab banjir. Selain itu juga ada izin tambang di sana, baik yang legal maupun yang ilegal, ya. Yang ilegal itu contohnya di Bengkulu tuh ada itu. Jadi dia menambang melebihi konsesi. Itu juga termasuk menyumbang banjir besar, ya. Kalau yang di Aceh nih katanya sudah berizin, tetapi tetap menimbulkan banjir, mungkin pengelolaan air limpasan hujannya belum dikelola dengan baik. Oh, mungkin itu. Berarti terkait iklim dan juga curah hujannya itu tadi yang membuat awan berkebut tebal sehingga durasi hujan yang sangat lama itu juga dapat memicu. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai banjir dan juga keseimbangan alam nih. Apa sih peran utama dosen teknik lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dalam mengkaji permasalahan banjir khalayak umum? Jadi begini ya, untuk di teknik lingkungan sebenarnya kita memang belajar tentang ekosistem, ya, bumi, ilmu bumi dan lingkungan. Kemudian ada juga pelajaran tentang mekanika fluida. Tapi yang jadi masalah sendiri sebenarnya teknik lingkungan itu kita breakdown dari awal lagi, ya. Sebenarnya teknik lingkungan sekarang itu tidak bisa berbicara tentang drainase, karena ternyata drainase itu masuk ranahnya teknik sipil. Jadi sekarang teknik sipil yang membahas tentang drainase. Tetapi sebenarnya teknik lingkungan juga masuk seharusnya, ya, tetapi ya itu mungkin itu kebijakan di atas. Nah, kembali lagi masalah ahli teknik lingkungan tentang pengelolaan air, ya. Nah, sebenarnya di tambang sendiri itu ada namanya pengelolaan air tambang, air limpasan hujan. Jadi sebenarnya limbah tambang yang utama itu adalah air hujan tuh, Mbak. Ya, sebenarnya tambang itu bisa dikatakan limbahnya nggak ada, ya. Ataupun ada paling bungkus makanan, habis itu limbah dari spare part kendaraan, alat berat. Beda sama toko atau mungkin ruko, ya, yang ada sampah makanan, plastik dan sebagainya banyak, ya. Ternyata limbah utama tambang itu adalah limpasan hujan itu sendiri. Kan tanah itu dibuka buat diambil ore, ya, maksudnya biji tambang. Dibuka seluas itu kan berarti ya kalau musim kemarau. Nah, yang jadi masalah tuh musim penghujan. Nah, hujan jatuh ke bukaan tambang yang sudah tanahnya yang dulunya ada pohon-pohon banyak, pohonnya ditebang, kita gali, kita ambil tambangnya. Terbuka kan? Iya. Itu yang akan dijatuhi oleh air hujan. Nah, dikali aja tuh luasnya. Berapa liter air hujan yang jatuh per luas lahan tambang yang dibuka. Sebenarnya di keputusan Menteri SDM tahun 2018 itu sudah diatur bahwa setiap tambang itu harus punya yang namanya settling pond, ya, atau istilahnya check dam. Jadi air hujan yang jatuh ke bukaan tambang itu tidak boleh langsung ngalir ke sungai. Jadi dia ditangkap dulu, namanya bendungan tambang, ya, check dam atau settling pond. Dan settling pondnya tuh tidak boleh hanya satu biji, harus mungkin 3 kompartemen sampai 4 kompartemen. Tujuannya apa? Ya mungkin kompartemen 1 mengendapkan lumpur-lumpurnya, kompartemen 2 dikasih bahan kimia mengendapkan material pencemar yang larut di dalam air, kompartemen ketiga menyisihkan sisanya, kompartemen 4 membuat dia lebih jernih. Baru nanti ke bak kontrol, baru dikucurkan ke sungai. Jadi garda terdepan itu settling pond itu tadi. Nah, saya nggak tahu nih di sana itu apakah
tambangnya melakukan pengelolaan air tambang dengan menggunakan settling pond. Ya. Kalau saya lihat di Google Earth itu saya nggak melihat dengan jelas di mana posisi settling pondnya. Jadi kita nggak tahu tuh ada atau tidak. Nah, kemudian kemarin saya diajak kerjasama sama salah satu konsultan ya. Saya memang memasukkan anak magang, termasuk lulusan teknik lingkungan tuh ke sana jadi pegawai. Nah, di sana ternyata ada namanya pekerjaan pertek ya, persetujuan teknis pembuangan air limbah. Nah, tambangnya itu ada di Haltim, Halmahera Timur. Dan memang dia dapat konsesi yang besar sekali, ya, 42.000 hektar. Itu gunung yang diambil itu. Jadi kalau nanti habis ditambang tuh rata tuh nanti gunungnya itu, ya. Dan mungkin kalau bisa dilihat di internet itu sebenarnya hijau. Itu sebenarnya kawasan mungkin hutan ya, tapi bukan hutan lindung. Jadi masih boleh diusahakan untuk tambang. Nah, saya istilahnya kan sebagai dosen dijadikan narasumber ya sama konsultan tersebut. Jadi yang nyusun pegawainya sana. Kemudian saya membaca namanya studi kelayakan, feasibility study. Sebenarnya di feasibility study itu atau studi kelayakan itu di situ juga sudah dijelaskan bahwa dia punya konsesi 42.000 itu mau ditambang berapa tahun. Kemudian cara penambangannya bagaimana, pakai alat berapa, tenaga kerja berapa, kemudian ada mesnya atau tidak, memang ada mesnya sih, ada kayak kantor nanti, ada rumahnya. Pekerjaan itu sekitar 1.200-an nanti di tahun 2042. Jadi puncak penambangannya 2039, 40, 41, sampai 42. Nah, di sana juga dijelaskan sistem penyaliran tambang. Penyaliran tambang itu istilahnya kalau setelah dibuka itu nanti dibuat saluran, diarahkan kemana dulu? Diarahkan ke settling pond tadi. Agar merata. Iya, supaya air hujannya itu tidak langsung melimpas ke sungai, supaya tidak terjadi kayak di Sumatera tadi. Nah, memang di feasibility study itu kekurangannya mungkin karena mereka kurang tenaga ahli lingkungan, disebutkan settling pondnya cuma 3 kolam saja. Sebenarnya saya memberikan masukan ke perusahaan tersebut sama konsultan ya, itu nggak bisa kalau cuma 3 toh. Harus minimal, tergantung bukaannya ya, ada yang bukaannya gede itu sampai 8 kolam, 8 kompartemen. Karena dia debitnya sampai 170.000 meter kubik per hari. Coba bayangin 170.000 meter kubik per hari, bro. 170 juta liter, bisa bayangkan nggak? 170 juta liter. Itu hasil perhitungan teknis ya. Jadi curah hujan dikalikan koefisien bukan tambang, dikalikan intensitas hujan, dikalikan luas. Totalnya. Nah, nilai koefisien tambangnya itu 0,9. 0,9 itu artinya apa? 90% air hujan itu pasti jadi limpasan. Hanya 10% yang mungkin bisa meresap. Jadi kalau ada 100 liter air jatuh ke tanah, 90 liter tuh langsung jadi limpasan. Karena nggak akan bisa meresap. Mungkin 10 liternya masih bisa meresap. Nah, 90 liter itu yang kita tangkap dalam bentuk settling pond tadi. Nah. Cukup banyak ya ternyata ya. Lalu bagaimana sih cara kita memberikan edukasi masyarakat terkait lingkungan dan juga banjir? Nah, untuk edukasi ke masyarakat sebenarnya kalau masyarakat sih levelnya level bawah ya. Kalau level bawah sendiri mungkin kita kampanyenya, kampanyenya paling hanya jangan buang sampah sembarangan. Kemudian juga mungkin bisa bikin biopori ya. Biopori itu penting juga ya. Dan sebenarnya aturan PU yang baru ya, setahu saya setiap perumahan baru itu harus menyediakan namanya sumur resapan. Jadi air hujan ditampung, palangnya tuh nggak langsung ke selokan, masuk sumur dulu. Nanti sumurnya penuh baru luapannya ke selokan. Supaya apa? Mungkin dulu tanah itu adalah tanah sawah atau mungkin tanah yang tidak bisa dipakai ya. Istilahnya kayak lahan tidur lah. Terus dijadikan rumah. Nah, sebelum berubah jadi rumah itu kan kalau hujan pasti minimal meresap lah. Minimal 50% hujan tuh meresap ke tanah. Atau mungkin sampai 70%. 30%-nya langsung melimpas. Nah, sekarang jadi rumah. Apa yang terjadi?
90% bisa langsung ke sungai, 10%-nya ke tanah. Karena rata-rata rumah itu kan pasti di paving, Iya, betul. di semen. Mana mau rumah zaman dulu yang masih tanah. Kalau sekarang modern-modern kan di paving, dikasih apa. Nah, caranya, rekayasanya adalah membuat sumur resapan tadi. Jadi talang hujan, rumah kan ada ini ada atapnya yang miring begini. Nah, talangnya itu arahkan ke sumur resapan masing-masing rumah. Itu lumayan itu, bisa mengurangi. Ya. Dan saya punya jurnal, kebetulan saya kemarin bimbingan TA yang namanya Akmal Zikri, itu saya sudah menerbitkan, barusan aja terbit, itu bisa menurunkan 10% debit limpasan. Lumayan. Ya, seperti itu aja. Itu kalau yang level bawah ya. Tapi kalau masyarakat level atas, dalam artian pengusaha atau apa, itu tadi dia harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Contoh yang tambang tadi, ya, harus ada settling pond, ya. Terus bagaimana kalau yang lain? Contoh di peternakan Greenfield sana, atau Greenfield yang ada di Gunung Kawi itu, ya. Nah, mereka itu air hujan, sebenarnya mereka tidak terlalu banyak menggunakan lahan, ya. Jadi kan mereka juga mempertahankan daerah terbuka hijau. Cuma air limbahnya itu dimanfaatkan untuk siram-siram rumput odot. Jadi menggunakan air limbah itu atau air untuk disiramkan lagi. Jangan dilepaskan begitu saja ke lingkungan. Itu adalah bentuk pengelolaan lingkungan supaya hujan itu tidak langsung masuk ke saluran drainase. Ya. Kalau di hulu enak buang-buang air ya, di hilir ketemu sini, airnya jadi banyak gitu kan, akhirnya banjir. Nah, harusnya di hulu tuh ada namanya pengelolaan air. Sebisa mungkin air itu disalurkan, ditahan, Mbak, malah. Ya, dulunya mungkin hutan, sekarang kita pakai kegiatan. Otomatis kan lahannya berubah. Nah, kompensasi perubahan lahan itu harus kita, yaitu tadi, hujan selama mungkin kita tahan. Pelan-pelan dilepaskan. Jangan gara-gara sudah jadi terus hujan terus salurkan, wah, yang di bawah kasihan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Itu kalau yang level atas ya, pengusaha. Oke. Kiranya program pengabdian masyarakat apa sih yang sudah dilakukan dosen untuk meningkatkan kesadaran menjaga keseimbangan alam? Nah, untuk prodi teknik lingkungan kemarin tuh sudah pernah melakukan kampanye biopori ya, dan pernah kita lakukan di sini, di kampus ini, di depan Masjid Ulul Albab itu kita bikin biopori beberapa. Kemudian juga di mana ya, kemarin itu kita lakukan di daerah Mer sana, ada pondok panti asuhan Al Bisri. Kita juga bikin biopori. Kemudian ada mata kuliah namanya CIEM ya, Community Integrated ya, itu istilahnya pengembangan masyarakat ya di bidang teknik lingkungan. Kita mencari beberapa RT RW, yaitu tadi tentang pengelolaan sampah. Habis itu minyak goreng kita ambil untuk kita salurkan ke bank sampah Surabaya, sama program biopori. Termasuk juga kita programnya ini taman gantung dari botol aqua bekas. Nah, seperti itu ya. Itu kan bentuk konservasi juga. Ya, walaupun hanya kecil-kecilan kan ya. Tujuannya adalah menyadarkan ke masyarakat bahwa memang kita hidup di lingkungan, kita harus selaras dengan alam. Ya, seperti itu. Oke, terakhir nih Pak. Apa pesan Bapak sebagai akademisi, sebagai dosen juga kepada mahasiswa dan juga masyarakat sekitar agar untuk mencegah banjir dan juga menjaga keseimbangan alam? Ya, untuk mencegah banjir ya. Kalau hanya tatarannya di masyarakat ya, mungkin kita itu tadi tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian ikut menjaga lingkungan ya. Terus yang paling banyak itu sebenarnya ya, di masyarakat tuh saya sudah pernah menemukan namanya sengketa lahan. Ini paham kan maksudnya ya? Jadi itu saluran air kemudian melewati lahan orang. Dia tuh nggak terima, ditembok sama dia. Padahal itu secara istilahnya kalau kita lihat sertifikat tanah BPN itu sebenarnya sudah ditetapkan bahwa dia menjadi saluran. Seharusnya dia tuh
tidak boleh mensertifikatkan lahan itu. Iya kan? Karena itu saluran. Berarti bisa jadi suatu saat nanti kalau berkembang jadi permukiman, itu adalah saluran selokan nanti menuju ke sungai. Jadi itu yang tidak boleh disertifikatkan. Ya. Jadi warga masyarakat seharusnya dia mengetahui bahwa ada batas di mana dia bisa membangun. Termasuk juga orang yang tinggal di pinggir sungai. Sebenarnya semua orang itu sudah berbicara ya. Orang itu tidak boleh tinggal di dekat sungai. Jadi sungai itu harusnya begini ya, sungai, kemudian ada namanya tanggul ya, tanggul, kemudian sebelahnya itu harusnya jalan. Setelah jalan baru rumah. Kalau di sini kan nggak di Indonesia, rumah sungai, ya. Bahkan nanti kalau kegerus-gerus, rumahnya ambrol ke sungai. Ya, karena apa? Ternyata yang benar tuh seperti itu supaya apa? Sungai itu nanti misalkan ya, ada tanggul, jalan, rumah. Seandainya ini terkikis karena banjir gede kan ya. Tanggulnya. Minimal dia nggak hancur dulu loh. Rumah tuh nggak ikut kentir. Dan jalan itu untuk apa? Masukin alat berat. Iya dong. Gimana caranya masukin alat berat tapi di pinggir sungainya sudah banyak rumah? Gimana caranya? Kalau di sini sudah ambrol itu. Nah, kan nggak bisa. Itulah gunanya namanya jalan inspeksi kanan kiri. Jadi sungai sini ada jalan inspeksi, yang di sini juga ada jalan inspeksi. Jadi kalau ada rusak, alat berat masuk, ngambil, terus disemen lagi atau dikasih ada apa. Ada spesial lagi lah ya Pak ya. Istilahnya masyarakat tuh harusnya tahu ya. Itu kampanye yang harus kita lakukan bahwa menjaga lingkungan tuh termasuk penting. Karena namanya air, bahkan jalur air kita harus jaga. Termasuk juga resapannya. Ya, supaya nanti kalau hujan gede tidak terjadi yaitu tadi banjir bandang, kemudian longsor ya, itu adalah bentuk kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia kita sendiri ya, seperti itu. Oke, baik Bapak, untuk sesi podcast kita kali ini telah usai. Saya selaku host pada kali ini mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke rawuhannya Bapak. Semoga podcast kali ini membuahkan kebermanfaatan kita semua. Melalui peran aktif dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dosen jurusan Teknik Lingkungan menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi banjir dan menjaga keseimbangan alam. Kontribusi yang diberikan tidak hanya berupa kajian ilmiah, tetapi juga solusi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, peran dosen teknik lingkungan diharapkan terus memperkuat langkah bersama dalam menghadapi tantangan lingkungan dan mewujudkan harmoni antara manusia dan alam. Baik pemirsa, podcast kali ini bersama saya selaku host Fathiatul Rizkia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.